Salam, apa kabar Sobat Pam? Kembali lagi di program Property React, salah satu program dari Makmur Property Channel yang berisi video reaksi dan konten ulasan berbagai hal, terkhusus yang berkaitan dengan properti pastinya. Di video kali ini kami akan meng-share tips-tips terkhusus bagi Sobat Farm yang ingin membeli rumah di perumahan untuk pertama kalinya. Saat kita belum punya pengalaman, belum ngeh informasi perihal jual beli properti, relasi yang expert dan terpercaya juga minim, pastinya akan membuat banyak sekali pertimbangan yang ada di benak kita untuk membeli rumah. Soalnya kita juga pengalaman gitu sih. Dari kasus itu banyak dari kita mencari info melalui internet. Hanya saja kita juga mesti jeli tuh untuk memfilter beragam info-info yang bertebaran, terkhusus dalam hal penawaran rumah. Di sini kita akan meng-share 12 hal yang mesti diperhatikan sebelum kita membeli rumah pertama, terkhusus di perumahan ya. Apa saja? Yuk langsung saja kita ulas. Oke, yang pertama yang mesti diperhatikan adalah persiapan keuangan. Sebelum kita membeli rumah, tepatnya kita mesti ada persiapan dan tahu seberapa besar kemampuan atau budget kita, baik persiapan akan pembelian rumah, termasuk DP bagi yang akan mengajukan kredit ya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah persiapan keuangan akan biaya-biaya yang menyertainya, terkhusus biaya pajaknya. Selain itu, perlu juga memahami beragam skema pembelian yang cocok dengan kondisi keuangan dan kebutuhan kita, entah pasnya cash keras, cash lunak, ataupun KPR. Untuk pengajuan kredit, kita mesti tahu besaran angsuran bulanan yang kiranya tidak mengganggu kebutuhan-kebutuhan prioritas kita dan masuk standarisasi syarat pengajuan KPR oleh bank. Bank biasanya mensyaratkan angsuran KPR per bulan di kisaran angka 30% dari penghasilan bersih bulanan kita. Bisa personal, ataupun bisa juga dari akumulasi penghasilan suami istri. Poin dari syarat ini sederhananya agar klien tidak terbebani dalam kesehariannya dan tidak menimbulkan kredit macet di perjalanannya. Dari simulasi besaran angsuran, DP, biaya-biaya lain, dan tenor yang ingin diambil, kedetek tuh besaran harga rumah yang cocok dan pas buat kita beli. Saat budget belum memenuhi, pastinya ya kerjanya harus lebih berkualitas agar bisa menabung untuk membeli rumah sendiri di kemudian hari. Dan sah-sah saja sih sebelum membeli rumah kita hunting untuk menambah wawasan dan relasi, atau bisa juga gabung menjadi agen properti biar bisa beli rumah pakai komisi tuh. Dan itu yang dilakukan teman-teman di tim kami. Kali aja buat inspirasi gitu. Oh ya, untuk sobat farm yang mau ngajuin KPR, jaga alur rekeningnya ya, karena bakal dicek pihak bank tuh. Oke, itu yang pertama, perihal persiapan keuangan tadi ya. Terus yang kedua, perhatikan kebutuhan. Sebelum membeli rumah, kita mesti nyocokin dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi kita. Anggota keluarga ada berapa, tata ruang yang pantas seperti apa, butuh kamar tidur dan kamar mandi berapa, perlu ruangan kerja khusus atau tidak, dan lain-lain. Dalam satu kasus ada yang budget terbatas tuh, sedang anggota keluarga banyak. Alhasil, ya kita share untuk membeli rumah minimalis 1 lantai dengan tetap nyocokin budget. Tapi pondasi serta kolomnya dibuat standar 2 lantai. Jadi seiring berjalannya waktu tinggal dinaikin doang tuh tanpa bongkar-bongkar pondasi dan kolomnya. Nah, ini salah satu kelebihan rumah perumahan yang siap bangun. Bisa custom sebelumnya. Cuman umumnya untuk tampak depan nggak bisa ya karena terkait dengan IMB ya. Oke. Lanjut untuk poin yang ketiga. Kenali calon rumah sobat farm. Ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. So, kenalan dulu biar ngeh plus dan minusnya. Kewajiban kita untuk mengenal rumahnya, baik model, bahan material, kualitas rumah, dan lain-lain. Biasanya pengembang besar memberikan standarisasi rumah contoh, dan kita mesti cek tuh sekaligus lokasi carving yang dipilih biar kita bisa ngerasain feel-nya, nyocokin chemistry, dan lain-lain. Setidaknya kan kita ada gambarannya lah, baik material yang dipakai, air dan listriknya gimana, sirkulasi udara dan pencahayaan rumah seperti apa, gimana pengolahan limbahnya,
akses, dekat fasilitas umum apa, dan lain-lain. Oh ya Sobat Farm, usahakan untuk survei rumah perumahannya secara langsung ya. Bisa minta didampingi agent. Kalaupun ada kendala, entah itu lokasi yang jauh di luar pulau atau lagi sibuk, ya tinggal pasrahin saja sama yang terpercaya sebagai wakil untuk mengkorek info rumah dan perumahannya. Kalau cuma sebatas untuk lihat project pakai mediasi agent dengan video call juga bisa tuh. Promosi, hubungi agent. Wah, enggak. Oke, poin yang keempat, ngerti lokasinya. Lokasi yang nyaman dan strategis juga cukup penting sebagai pertimbangan. Terlebih dekat dengan beragam fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan raya kota, exit tol, sekolah, kampus, supermarket, rumah sakit, dan lain-lain. Cocokkan lokasi rumah yang dipilih berdekatan dengan fasilitas-fasilitas sosial yang menunjang aktivitas kita. Entah pakai ukuran jarak dengan lokasi kerja kita, atau kampus, atau ke sekolah anak, dan lain-lain. Oke, poin yang kelima, ini penting banget nih, jelas legalitasnya, dokumen-dokumennya itu jelas tuh. Gambaran global ya, saat perumahan tersebut sudah mengantongi IMB, izin mendirikan bangunan, dipastikan perizinan-perizinan lain sudah beres. Legalitas yang terpenting dalam membeli rumah ya SAGB atau SAM. Kita beli permen di minimarket saja ada struknya, masa beli rumah nggak ada legalitasnya, nggak ada dokumen-dokumennya, ya harus ada lah. Oh iya, untuk developer perumahan berbadan hukum resmi umumnya mengeluarkan SAGB, tapi tenang saja bisa dirubah ke SAM kok. Dan untuk para membeli rumah dengan judul untuk dihuni, bukan sekedar investasi ya, alangkah baiknya langsung diurus untuk peralihan ke status SAM. Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena semakin diulur-ulur nanti semakin membebani. Entah itu nambah biayanya dan lain-lain. Oke, poin yang keenam. Ini penting nih. Ketahui track record developernya. Ini cukup penting untuk kita ketahui sebelum membeli rumah ya. Kami sebagai agensi ya banyak belajar dari beberapa kasus, khususnya dalam hal track record developer. Baik dari project sebelumnya apa dan di mana saja, pengalamannya seperti apa, orangnya ini asik apa enggak, ramah apa enggak, jujur apa enggak, ini yang utama nih. Itu bisa dicek dari komunikasi dan lain-lain sih. Kalaupun project baru, developer baru, ya mesti kita samperin kantor developernya. Sekalian bertemu dan menanyakan langsung ke ownernya, malah jauh lebih baik tuh. Atau kalau sungkan ya minta agent untuk nemenin lah. Oke, kita lanjut ke poin yang ketujuh. Cermati lingkungan perumahan dan fasilitas umumnya. Hal ini cukup penting ya. Kita harus cermat dalam mengetahui plus minusnya suatu perumahan. Pasti semuanya ada plus minusnya. Mau perumahan elit pasti ada minusnya. Minusnya harganya mahal. Oke, balik lagi. Saat kita akan membeli rumah di perumahan, secara tidak langsung kita juga membeli lingkungan dan fasilitas umumnya. Dan ini adalah salah satu kelebihan membeli rumah di perumahan. Terkhusus proyek yang cukup besar ya. Pastinya kan lingkungannya lebih aman karena keamanan 24 jam, lebih bersih, lebih nyaman lah. Karena ditunjang dengan fasilitas-fasilitas umum yang banyak. Kayak tadi tuh, one gate system dengan keamanan 24 jam, tempat ibadah, supermarket, mesin ATM, ada hall, kolam renang, taman bermain, akses jalannya lebar, dan lain-lain. Oke, lanjut ke poin ke-8. Analisis nilai investasinya. Nah, ini nih, Sobat Farm mesti ngeh dan bisa menganalisa akan nilai investasinya. Lokasi rumah, jarak dengan fasilitas sosial seperti universitas, kampus, rumah sakit, supermarket, dan beragam fasilitas umum perumahan sangat berpengaruh akan grafik kenaikan nilai dan harga suatu rumah di masa depan. Memang secara global
nilai dan harga properti makin ke depan makin meningkat sih, rata tuh emang. Hanya saja lah ini nih, saat lokasi strategis ditunjang dengan beragam fasilitas umum, jelas akan membuat kenaikan nilai dan harga rumah ke depan jauh lebih tinggi. Oke, lanjut ke poin ke-9. Pahami alur transaksinya. Sebelum mengambil keputusan akan pembelian rumah, kita kan udah dapat kejelasan akan IMB, SHGB, dan dokumen-dokumen lainnya legalitasnya ya. Nah ini nih, usahakan Sobat Farm dari pembayaran booking fee, tanda jadi, dan seterusnya, pastikan membayar melalui rekening atau ke kantor developernya resmi. Dan setiap transaksi mesti mendapat bukti bayar dari developernya. Tidak cukup dengan kwitansi saja dong pastinya. Masa kayak beli permen di minimarket dapat struk belanja? Kan enggak. Pastinya selain kwitansi, SPR, surat pemesanan rumah, ada juga PBJB di hadapan pejabat PPAT. Biasanya gandeng tuh PPAT sama notaris tuh satu kantor. Terus AJB sampai SHGB atau SHM. Oke, lanjut ke poin ke-10, guiding agent. Sobat Farm bisa minta agent untuk mendampingi dari awal sampai akhir, baik dari pemaparan produk dan harga, minta bantuin untuk negosiasi harga dengan developer, minta bonus khusus, pengurusan administrasi, pendampingan ke lokasi proyek, ke notaris, ke bank, dan lain-lain bisa dengan pendampingan agent. Agent properti, nanti agent asuransi lagi, kan beda. Lucu ya? Krik. Oke. Lanjut ke poin ke-11. Cermati promo dan bonusnya. Oke. Umumnya developer akan mengeluarkan promo-promo spesial. Untuk promo dan bonus bisa buat tambahan pertimbangan emang. Walau tetap prioritasnya adalah membeli rumahnya, bukan membeli promo dan bonusnya. Selain developer, dari pihak agensi biasanya juga mengeluarkan bonus khusus. Untuk informasi promo, diskon, bonus di perumahan-perumahan ya tinggal nanya aja sama agennya. Minta bantuan untuk ngelobikan harga juga bisa tuh mereka. Kami promosi nih. Oke, nah ini poin terakhir. Cari pembanding yang sepadan, apple to apple ya. Satunya rumah referensinya harga 400 juta di lokasi pinggiran, terus nyari pembanding harga 2M, 3M itu ya nggak pas. Oke ya, ini sebagai pertimbangan akhir. Cari rumah di perumahan lain sebagai perbandingan yang sesuai budget dan spesifikasi Sobat Farm. Bisa konsultasi dan minta referensi dari agent yang biasa memediasi banyak klien mendapatkan properti yang sesuai dari list perumahan-perumahan yang ditawarkan. Karena agent kan referensinya banyak tuh. Biasanya dari pihak agensi tekan kontrak dengan berbagai developer dan banyak perumahan-perumahan yang dipasarkan. Kurang lebihnya seperti itu. Perihal keputusan semua kembali ke masing-masing. Pastinya membeli properti tidak seperti membeli baju, sepatu, atau makanan cepat saji ya. Nilai dan harganya ya lumayan besar, resiko dan peluangnya juga cukup besar. Resiko membayar pakai uang besar khususnya tuh. Soalnya nggak pakai uang receh sih. Kalau peluang membeli properti ya semua pada tahu lah, khususnya kalau membahas nilai investasinya gimana tuh. Nah ini kan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan yang nggak tepat, diundur-undur ya harga properti makin lama makin naik. Pastinya butuh keputusan yang tepat, pertimbangan yang matang, musyawarah dengan kerabat juga sangat penting tuh. Oke, secara global seperti ini, kali aja bisa nambah-nambah wawasan buat teman-teman dan pastinya bermanfaat ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Pastinya dapat memberikan suatu wawasan baru bagi yang belum tahu dan bisa bermanfaat. Oke Sobat Farm, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya yang manfaat. Salam.